Hai guys, Harry dari Florida. Saya kerja di sini sebagai tukang masak slash chef. Dan realitas kerja di dapur adalah dari mulai datang sampai terakhir itu tidak hanya masak satu jenis, jadi harus multitasking. Dan salah satunya basicnya harus bisa baking pizza. Ini adalah termasuk dari basic, jadi semua harus tahu bagaimana cara masak pizza. Dan setelah itu hari ini di docket saya adalah creme brulee. Dimulai dengan memanaskan krim dengan gula, kemudian sambil krim dengan gula tadi heating up, set temperatur oven ke 200 Fahrenheit, jadi bukan Celsius ya. Dan cup yang akan dimasak dalam creme brulee tadi harus dipanaskan supaya hasil masaknya merata. Dan setelah semuanya panas, termasuk sugar cream tadi, egg yolk atau telur kuning, dan dicampur dengan vanilla. Dan egg yolk tadi dicampur dengan vanilla, mix well dengan balok whisk. Dan ini adalah employee meal, leftover dari satu party. Dog saya selanjutnya adalah bread pudding, jadi akan saya ambil dari hidangan tersebut. Nah, ini adalah Dionysus dengan muffin, jadi apapun yang ada akan saya potong cube dan dicampurkan. Dan sementara itu kembali ke creme brulee. Ini adalah akan thick atau seperti saus. Dan sementara cup yang tadi dimasukkan ke oven sudah panas, jadi temperaturenya hampir sama. Dan masukkan adonan creme brulee mess atau kotoran. Satu persatu dimasukkan kembali ke oven, dan di tengah itu saya simpan air, jadi ovennya sedikit moist. Kembali ke bread pudding, kuning telur, whole egg, telur, masukkan gula, kayu manis, dan vanilla. Inilah my office, banyak equipment dan mixer. Dan untuk supaya tidak ada telur putih yang membran, jadi ini adalah memotong semua membran di telur.
Kemudian masukkan milk dan cream. Masukkan juga raisin. Di sini kami punya golden raisin, jadi lebih cantik. Dan sementara itu 20 menit kemudian creme brulee harus diputar. Jadi supaya masaknya merata. Kembali ke bread pudding. Adonan tadi masukkan ke Danish yang sudah dipotong. Dan the same time saya harus masak cheesecake. 20 menit kemudian creme brulee sebagian sudah matang, jadi saya pull dan dinginkan di speed rack. Atau kalau mau cepat dinginkan di fridge. Kemudian ambil pot yang lain, kemudian proses masak untuk bread pudding. Dan jangan lupa raisinnya dibagi secara merata. Kemudian masak dengan creme brulee yang belum masak. Temperaturnya hampir sama. Ini adalah set stand. Saya mengirim chicken salad dan sambil melihat situasi di tempat kerja. Dan ini adalah hari atau bulan Natal, jadi tempat kerja dipenuhi dengan hiasan pohon terang. Saya punya 4 restoran dengan lounge. Dan kembali ke kitchen, sebagian setengah dari creme brulee yang belakang tadi masak, dan kelihatannya ini temperatur yang diperlukan. Kelihatannya bread pudding juga setengah masak. Dan selama menunggu timer untuk bread pudding, selanjutnya adalah cheesecake, adalah cream cheese sekilo setengah per loaf-nya. Jangan lupa di sini kami pakai ounces dan pound. Cara membuka paling efisien, criss-cross di tengah dan bisa dikupas dari tengah ke pinggiran. Kemudian masukkan ke mixer. Make sure tidak ada plastik yang ikut ke cream cheese tadi. Kemudian mix, dicampurkan dengan gula sampai adonannya melembut. Dan selama menunggu adonan tadi soft, buka telur, pecahkan telur. Dan vanilla bean. Nah, vanilla ini sangat mahal, jadi saya cuma pakai sedikit. Tapi kalau pakai dolar tidak terlalu begitu mahal. Dan yang diambil hanyalah bagian dalamnya atau bijinya. We call it vanilla bean. Adonannya sudah merata dan soft. Ini kelihatan tampak dari atas vanilla bean. Dan kemudian masukkan semua telur dengan vanilla tadi ke adonan cream cheese dan gula. Sementara itu timing untuk bread pudding selesai. Ini adalah
bentuk bread pudding keluar dari oven. Kembali ke cheesecake selama mendinginkan bread pudding. Cek juga karena yang di oven itu lebih besar, jadi cook timingnya lebih panjang, jadi ini stay in the oven untuk beberapa lama lagi. Dan sementara itu inilah graham crackers, rasanya sedikit manis. Dan di sela-sela kerja selalu ada kawan yang saying hi. Dan graham cracker tadi dicampur dengan butter atau margarin dan gula. Dan setelah siap, lagi dan siap untuk diproses. Then guys, timing untuk bread pudding on, jadi saya harus take care of it. Dan creme brulee sudah dingin at the same time, jadi harus di date. Baru kemudian kembali ke cream cheese. Jadi graham crackers tadi yang diproses disimpan di bottom dan pijit-pijit sampai merata. Setelah itu ambil adonan cheesecake, dan kalau punya ice cream scoop biar hasilnya rata, dan hitung berapa ice cream scoop per pan. Jadi pan 1 dan pan kedua sama rata, tingginya sama dan beratnya sama. Ini yang disebut konsistensi. Dan sisanya kalau masih ada, simpan di pan yang lebih kecil. Dan selanjutnya guys, supaya cheesecake ini tidak bosan white atau putih, akan saya dekorasi dengan sedikit coklat. Dan coklat ini harus dicampur dengan cheesecake-nya sendiri supaya tidak tenggelam. Bisa dilihat metodenya, bagaimana cara mendekorasi cheesecake. Oke guys, begitulah sehari-hari kerja di sini. Jadi tidak hanya satu macam yang harus dikerjakan, multitasking. Dan ini hanya setengah hari, jadi setelah itu saya harus buat makanan yang lain lagi. I hope you enjoy my video, and thanks for watching.